Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalus salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil ahlakana bil hilmi wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya, perkenalkan, nama saya Salafuddin Zain dengan NIM 2121221, mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas HKI 2F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dalam sebuah video dari isai yang sudah saya buat dan akan saya presentasikan dalam bentuk video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata pelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah esai yang akan saya jelaskan dengan tema metode pembelajaran dalam meningkatkan kualitas maharul kalam di dalam pesantren. Perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan suatu kegiatan mengembangkan dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan dan kepribadian manusia. Kehidupan di dunia memerlukan nilai-nilai yang sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat, supaya menjadikan kehidupan di dunia ini lebih berkualitas. Karena apa? Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan hidup sebagai fungsi sosial, sebagai pembimbing dalam pertumbuhan yang mana akan menciptakan kedisiplinan dalam hidup. Perkembangan zaman dan kondisi sosial yang terus berubah dari masa ke masa tentu saja mempunyai banyak ketidaksesuaian dengan manusia, dengan seseorang yang hidup pada era sekarang. Kekurangan pengetahuan, kekurangannya pemahaman dalam menghadapi dan menyelesaikan polemik kehidupan masyarakat, kehidupan berumah tangga dan bermuamalah. Kurangnya pemahaman tersebut membutuhkan sebuah wadah yang mana seorang itu butuh yang namanya pendidikan, yang mana dalam bentuk pendidikan itu ada kalanya pendidikan formal, informal, dan non formal. Kondisi pendidikan dengan berbagai sistem yang sering kita ketahui, yang sering kita dengar, dengan berbagai macam aspek yang ada dalam pendidikan yang mempunyai tujuan yang sama untuk menciptakan, untuk menjadikan peserta didiknya agar menjadi lebih baik, menjadi orang yang mempunyai intelektual yang tinggi. Itu semuanya ada di dalam pendidikan. Maka sering kita jumpai sekarang, sering kita dengar bahwasanya dengan berbagai macam metode pendidikan, pembelajaran, ya, sehingga mendatangkan guru, kita datang ke tempat guru, atau yang sering kita dengar adalah istilahnya bimbel, bimbingan belajar, yang mana itu menjadi primadona bagi orang tua untuk mengantarkan anaknya menjadi lebih baik dengan mengatakan guru. Namun hal ini juga tidak menjadikan pendidikan non formal menjadi dipandang sebelah mata. Karena apa? Dengan berbagai macam metode pendidikan yang ada di Indonesia ini, semuanya itu tidak ada yang salah. Karena apa? Metode pendidikan yang ada di Indonesia ini itu tidak ada yang salah. Karena apa? Tergantung seberapa dan tergantung kepada siapa mempraktekkan, pengaplikasian sebuah metode tersebut. Metode A bisa dipraktekkan kepada siswa dengan kriteria A, tetapi kriteria metode A diterapkan pada siswa yang berkemampuan B itu belum tentu bisa terpraktek. Maka dari itu, dengan berbagai macam jenis metode itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kompetensi dalam pelajaran disertai dengan pengembangan bahasa, menjadikan siswa itu lebih
terbuka dalam memahami sebuah pembelajaran dengan pendidikan formal, informal, dan non formal. Kompetensi yang ada yang sering kita tahu dan ada sekarang ini, yang mana pendidikan formal itu ada di lingkup sekolah, yang sering kita lihat di sekolah, kumpulannya individu yang berada dalam suatu lembaga. Kemudian informal itu adalah sebuah pendidikan yang ada di dalam keluarga, sebagai gampangannya di dalam keluarga. Karena apa? Pendidikan dari orang tua kepada anaknya tanpa ada tercantum dalam sebuah administrasi, kita di dalam informal dilakukan. Kemudian ada pendidikan non formal. Non formal itu adalah pendidikan yang mana itu wadah dari sebuah tempat pembelajaran, lembaga pembelajaran di lain atau di luar pendidikan formal, yang mana sering kita ketahui pada era sekarang itu diminati berbagai jenis pendidikan non formal, yang ada madrasah dininya, atau yang lebih masyhur kita dengan adanya namanya pondok pesantren. Itu adalah sebuah metode atau sebuah cara pembelajaran dengan pengaplikasian yang begitu banyaknya metode pembelajaran yang ada. Pengetahuan dan keyakinan penjelasan mengenai amaliyah seorang mukallaf sangat membutuhkan sebuah dasar, menjadikan sebuah pondasi, butuh sebuah pondasi yang berkualitas. Sebelum saya lanjut, di sini saya lebih memfokus pembahasan saya adalah lebih mengenai dengan pendidikan non formal yang ada di pondok pesantren. Karena apa? Di sini adalah pembahasannya formal, sudah sering kita tahu bahwasanya di lembaga pendidikan formal sekolah. Di sini saya membatasi pembahasan ada metode pendidikan atau metode pendidikan dalam meningkatkan maharatul kalam di pondok pesantren. Kenapa? Seseorang itu bisa meningkatkan kebahasaan, meningkatkan pemahaman dalam suatu keseharian dan kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, itu tentu saja membutuhkan sebuah pembelajaran. Pengetahuan dan keyakinan serta penjelasan mengenai amaliyah ibadah seorang mukallaf. Nah, jadi seseorang itu ketika melakukan sesuatu, melakukan sebuah ibadah, melakukan sebuah amalan, itu harus mempunyai dasar sesuai dengan dasar yang pasti, dasar yang kuat. Karena apa? Seseorang yang tidak mempunyai dasar kuat pasti akan dipatahkan ketika melakukan sesuatu itu. Kondisi lingkungan menentukan pola pikir seseorang, menentukan pola pikir siswa, menentukan pola pikir yang ada yang dirasakan oleh dalam kehidupan seorang tersebut. Karena karena dengan adanya pendidikan ini bisa menjadikan seorang itu menjadi lebih baik. Pola pendidikan yang ada itu juga menentukan sebuah hasil. Pondok pesantren menjadi salah satu wadah pendidikan non formal yang menyiapkan kurikulum pendidikan sesuai dengan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab karangan para ulama. Kata pesantren berasal dari kata santri yang diawali dengan kata pe dan berakhiran an, sehingga karena bahasa sehingga berubah menjadi pesantren. Pola pendidikan dalam pondok pesantren mempunyai berbagai macam metode yang mempunyai kurikulum, yang mempunyai metode yang bermacam-macam juga. Namun metode untuk menjunjung proses pembelajaran, metode pengajian, metode bandungan, kemudian metode sorogan, ini adalah dua metode yang sering dilakukan dalam pondok pesantren. Dengan metode bandungan, para santri akan mendapatkan pengajian, akan mendapatkan penjelasan dari seorang guru, dari seorang ustadz, kemudian seorang santri itu mendengarkan, kemudian mencatat apa yang dari penjelasan seorang guru. Itu juga dalam lingkup formal, dalam lingkup secara umum dengan banyak. Nah, ini juga bagaimana untuk melatih seorang itu dalam menerima penjelasan dari seorang guru, dan bagaimana dari santri, bagaimana guru. Sedangkan metode sorogan, para santri itu membaca kitab dengan menjelaskan, dengan membaca di depan guru, dengan
mencoba untuk menerangkan, mencoba untuk mengkritisi dari apa yang dibaca itu di depan guru, di depan seseorang yang sudah ditunjuk, yang sudah mempunyai kemampuan yang lebih dalam memahami konteks dalam pembacaan kitab. Pembelajaran dengan sesorogan akan sangat membantu meningkatkan keterampilan dalam berbahasa atau yang disebut dengan kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menyampaikan, dan kemampuan dalam memilih diksi, dalam memilih retorika dalam berbicara yang sangat baik untuk mengekspresikan, menjelaskan dalam sebuah kitab-kitab. Tujuan pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menjaga nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid, menyiapkan para santri hidup sederhana dengan rendah hati. Kemampuan berbahasa ini mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi kata-kata dengan berbagai bentuk pengekspresian pikiran berupa gagasan, opini, perasaan kepada lawan bicara dengan mukhatab dan berbicara bahasa Arab. Maharah kalam memang peranan penting dalam pemahaman sebuah pendidikan bahasa Arab. Karena apa? Seseorang yang ketika bisa mengucapkan dan bisa memahami apa yang dia dikatakan adalah menjadi modal utama dalam memahami kitab-kitab. Makanya dalam konteks ini metode sorogan itu sangat membantu. Karena apa? Seseorang yang sedang mempelajari itu akan langsung mengetahui dengan benar atau salahnya dan dites oleh langsung, sehingga pertumbuhan atau perkembangan dari seorang santri tersebut ketika mendapatkan pembelajaran dengan metode sorogan ini sangatlah bermanfaat banget. Karena apa? Grade atau perkembangannya itu sangat bisa dipantau. Pembelajaran menggunakan kitab-kitab turas sampai sekarang ini sebenarnya masih menjadi problematika, masih menjadi momok bagi semua orang, bagi para santri secara umum dan secara masyarakat secara umum pula. Metode pelajaran berkitab dengan berbagai bahasa Arab diharapkan ini bisa memahami kitab, memahami isi dalam kitab-kitab dari Al-Quran dan Hadis, sehingga ketika seseorang itu bermuamalah, kemudian seseorang itu ketika beribadah itu sesuai dengan ajaran Islam yang ada dan dijelaskan dalam kitab-kitab karangan para ulama. Oleh karena itu, dengan metode ini sangat dibutuhkan keseriusan, kegigihan dan kepatuhan oleh seorang murid kepada seorang santri kepada gurunya supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mata pelajaran yang berkaitan dengan masalah keagamaan Islam, fikih, keimanan, akhlak, kemudian ada tafsir, kemudian hadis dan perangkat keilmuannya seperti ada usul fiqh, kemudian ada mustalahul hadis, ilmu tafsir, bahasa atau tata bahasa dengan tata bahasa disebut dengan nahwu atau morfologi yang disebut dengan ilmu shorof, kemudian ada ilmu balaghah. Itu adalah jenis-jenis ilmuwan yang diterapkan dalam pondok pesantren. Diharapkan dengan adanya berbagai mata pelajaran ini, para santri bisa menguasai semua bidang fan ilmu karena secara keseluruhan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat. Kemampuan memahami kitab-kitab diawali dengan yang dasar, kemudian meningkat kepada yang lebih tinggi. Tetapi yang lebih dasar itu harus dikuatkan, harus lebih kuat. Karena apa? Ketika seorang santri mempelajari kitab yang lebih tinggi pembahasannya tanpa didasari oleh pemahaman dari kitab yang dasar, itu akan menyulitkan dalam memahaminya dan itu juga akan berakibat fatal dalam memahami isi dari pembahasan itu. Komunikasi menjadi modal utama proses pembelajaran. Karena apa? Dengan seorang bisa berkomunikasi dengan baik, komunikasi dengan lancar, itu akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Karena konteks dalam pembelajaran kita berturas di lughatil Arabiyah, makanya harus bisa berkomunikasi dengan bahasa. Setidaknya bisa memahami arti-arti, kemudian bisa tahu usul dari
usul kebahasaan yang ada dalam metode tersebut. Karena apa? Itu sangat membantu mendapatkan pemahaman yang benar. Kontribusi yang signifikan kontribusi yang sangat jelas dalam pembelajaran komunikasi ini akan efektif, pengetahuan dalam pembelajaran akan diterima dengan baik. Selain mengharuskan para santri berkomunikasi dengan baik, pengajar juga dapat menerapkan sistem yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu slogan itu. Seseorang ketika membaca, kemudian menjelaskan, kemudian di hadapan seorang guru langsung, itu pasti akan ketahuan seberapa orang tersebut, seberapa santri itu dapat menjelaskan. Dengan metode ini, setiap santri akan mendapatkan kesempatan belajar secara langsung kepada para ustadz, kepada seorang guru dengan metode slogan ini. Bahasa Arab yang ada dalam kitab-kitab melalui metode pengajaran, pembimbing mengawasi secara langsung seorang santri yang sedang membaca kitab dan menjelaskan. Metode slogan selain sangat efektif menunjang kemampuan membaca dengan pemahaman isi bacaan slogan, juga dapat menjadi wadah pengembangan yang cukup efektif untuk makhluk kalam. Disebabkan kemampuan berbahasa secara efektif tidak hanya membutuhkan peserta didik untuk dapat berkomunikasi, namun dapat mengaplikasikan susunan struktur bahasa, gaya bahasa, dan ekspresi yang biasa digunakan oleh orang yang berbahasa Arab langsung. Melalui pengaplikasian metode slogan secara konsisten, peserta didik seorang santri mampu memahami struktur bahasaan, bahasa Arab dengan baik dan benar. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya dari metode pembelajaran yang ada di dalam dunia pesantren. Metode pembelajaran dalam meningkatkan kehafalan pesantren itu adalah sebagian dari beberapa metode yang ada dan diterapkan di pesantren. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nurli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.